Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 38. Apa kabar teman semua? Apa rencananya di malam minggu ini? Semoga teman-teman semua happy ya, bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih. Dan bagi teman-teman yang sendiri, Mimin doakan semoga tidak sendiri lagi dalam waktu dekat ini. Sabar ya. Baiklah, langsung saja Mimin mulai. Bab 38. Aku lagi dapet apaan? Alis Hanin bertaut. Ya ampun, Om nggak tahu. Jangan cium-cium sembarangan gitu, protes Hanin. Tadi kamu panggil apa? Om. Mata Hanin membulat. Ia sontak menutupi bibirnya. Mesum banget sih. Tadi kan aku bilang apa kalau panggil Om? Bian menggantungkan ucapannya. Hanin menurunkan tangannya. Itu mah cari kesempatan. Aku udah kebiasaan panggil Oms. Bian menang banyak. Ia menumpahkan segala kerinduannya pada sang istri. Aku bilang gak bisa. Hanin mencoba melepaskan pelukan Bian di pinggangnya. Kenapa? Aku lagi dapet halangan. Apa yang halangin kamu? Hanin menepuk jidat, gemas dengan Bian. Kamu itu loh, otak pintarnya kok nggak jalan sih? Masa yang gitu aja nggak tahu? Berani ya ngatain suami? Hanin merengis. Iya maaf, soalnya kesel. Aku tuh lagi datang bulan. Hei, ngerti nggak? Nggak bisa ditunda kah? Cubitan gemas menyentuh pinggang Bian. Emangnya perjalanan bisa ditunda? Ya nggak bisa lah. Terus kapan bolehnya? Ini aja baru hari pertama. Masih lama kok. 1 bulan. Kelamaan dong. Hanin menggigit pundak Bian. Tahu cari di internet sana. Biar paham. Capek aku jelasin ke kamu. Emang dulu sekolah nggak belajar IPA, biologi? Bian mengusap pundaknya. Tadi tangan, sekarang pundak yang menjadi sasaran Hanin. Wanita itu jadi buas sekarang. Aku cuman masuk kelas pas pelajaran olahraga doang, celetuk Bian. Hanin memutar bola matanya. Pantesan. Bian kembali ke posisinya merogoh ponsel di saku celana dan mencari tahu soal datang bulan wanita. Datang bulan. Bian mengeja sambil mengetik di papan pencarian internet. Ekspresi wajahnya begitu serius membaca deretan kata yang ada di layar. Sesekali ia mengangguk-anggukan kepalanya, sedangkan Hanin terkekeh melihat aksi suaminya itu. Setelah selesai dengan bacaannya, ia kembali menatap Hanin. Pantesan kamu galak banget. Hanin melotot. Siapa yang galak? Aku nggak galak kok, semprotnya. Iya, enggak. Aku yang salah. Bian mengalah. Karena dari artikel yang dibacanya, seorang wanita yang sedang dalam masa hari merah, sudah pasti suasana hatinya mudah sekali berubah. Hanin melipat tangan di dada. Mana yang sakit? Tanya Bian. Setelah tahu bagaimana kondisi wanita haid, Bian akan lebih perhatian pada istrinya itu. Ini sama ini. Hanin menunjuk perut sama pinggangnya. Sebenarnya bagian dadanya juga terasa sakit. Namun tidak mungkin mengatakan pada Bian karena Hanin malu. Meski status suami istri, namun mereka belum sedekat itu untuk menceritakan segalanya tanpa malu dan ragu.
Kamu mau makan sesuatu, aku beliin. Hanin menggelengkan kepalanya. Aku nggak pengen apa-apa. Cuman mau aku aja ya, goda Bian dengan kedipan mata genit. Enggak, aku lebih milih seblak daripada kamu. Lah, masa suaminya disamain sama seblak sih? Ya ampun, gak ada harga dirinya banget aku ini. Soalnya omongan kamu sama rasa seblak itu gak jauh beda, sama-sama pedes. Seblak mah pedes juga bisa dinikmati. Lah, omongan kamu pedes bikin... Sayang, aku kan udah minta maaf. Jangan gitu dong, aku udah menyesali loh. 4 tahun, masih kurang. Tahu ah, wanita itu pengingat yang baik, apalagi jika sudah bersangkutan dengan pasangannya. Janji ataupun kata yang menyakiti. Hanin bahkan mengingat sangat jelas bagaimana perlakuan Bian, kata-kata pedas yang terlontar dari lelaki itu. Lidah tak bertulang, tapi saat mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, selalu sukses mengoyak hati dan meninggalkan bekas hingga sulit atau bahkan tidak akan hilang. Padahal mereka baru saja bertemu. Namun itu yang diingat oleh Hanin, karena memang tidak ada kenangan indah di antara mereka dulu. Pertemuan pertama ini tidak semulus yang ada dalam benak Bian, apalagi kondisi Hanin yang sedang dalam masa periodenya. Kamu mau aku lakuin apa biar bisa dimaafin? Dengan suara lembut, Bian memujuk istrinya. Selama 4 tahun, Bian tanpa sadar sudah dilatih kesabarannya dengan menunggu Hanin. Padahal tidak ada jaminan Hanin akan kembali sendirian, meski kenyataannya memang seperti itu. Aku mau pulang. Hanin langsung berdiri. Pulang kemana? Kamu kan nanti tinggal di sini sama aku. Terus baju-baju di sana nggak diambil gitu? Ya udah, ayo. Belum selesai dengan perkataannya, ponsel Bian berdering. Sang sekretaris menghubungi untuk mengingatkan Bian bertemu dengan orang penting. Nggak bisa diundur. Maaf, tidak bisa Pak. Mungkin jika mengatur ulang janji, Bapak akan menemui beliau beberapa bulan lagi. Bian menghela napas kasar. Oke, saya ke sana. Aku nunggu di sini aja. Lemes banget, pengen rebahan. Hanin yang sudah dewasa jelas sangat mengerti dengan pekerjaan suaminya. Kalau soal pekerjaan, Hanin tidak akan rewel. Sebentar kok, nggak lama. Hanin mengangguk. Setelah Bian pergi, ia berjalan masuk ke kamar lelaki itu dan merebahkan tubuhnya. Jika sedang datang bulan seperti ini, pasti akan serba salah. Jadi Hanin memilih untuk tidur saja. Apalagi ini hari pertamanya. Bian yang sibuk dengan urusan pekerjaan. Rasanya ingin selalu pulang karena Hanin ada di apartemennya. Berbeda dari hari sebelumnya, Bian selalu enggan untuk pulang dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan pekerjaannya, bahkan sampai lembur. Padahal pekerjaan itu bisa diselesaikan keesokan harinya. Ia bahkan tidak bisa menyembunyikan rona bahagia di wajahnya. Bongkahan es dalam hatinya sudah mencair karena sang mentari datang dan menghangatkan. Sherin sampai merasa heran melihat bosnya itu terus tersenyum. Ingin menegur, tapi merasa tidak enak, akhirnya didiamkan olehnya. Untung saja saat bersama klien penting itu Bian tidak bersikap aneh. Rin, kado apa yang bisa cewek sukain? Yang biasa disukain cewek? Tanya Bian setelah selesai meeting. Sherin mengerutkan dahinya. Kado? Iya, saya takut salah soalnya. Wah, Pak Bian udah ada gebetan ya, celetuk Sherin. Gebetan. Istri saya udah pulang sekarang. Pantes aja dari tadi mesem-mesem, batin Sherin. Malah bengong nih anak. Gimana? Apa yang bagus? Biasanya sih bunga atau enggak perhiasan. Coklat juga bisa. Tapi kadang nggak semua cewek suka barang. Apalagi bapak ini orangnya sibuk. Pasti istri bapak lebih suka bapak meluangkan waktu untuk dia. Apa yang dikatakan Sherin memang benar. Apalagi dirinya dan Hanin sudah begitu lama tidak berjumpa. Pasti lebih memilih waktu bersama Bian daripada kado, bukan?
Nggak suka dibeliin mobil, rumah, atau dikasih saham gitu. Si bapak. Kalau itu tandanya cewek matre, Pak. Minta ini itu. Tapi beda cerita kalau udah jadi istri. Bapak bebas kasih apapun. Karena biasa cewek itu menghargai apapun pemberian pasangannya. Gue harus banyak belajar ilmu soal cewek kayaknya. Batin Bian. Ia memang harus melakukan itu sebelum muncul masa di mana nanti Bian akan serba salah di mata Hanin. Karena terkadang wanita itu berkata iya, tapi sebenarnya tidak. Bilang tidak suka ternyata suka. Seperti itulah kaum Hawa. Ia akan sulit ditebak oleh lelaki yang tidak peka. Dan Bian harus belajar peka agar bisa tahu bagaimana perasaan istrinya itu. Jam 2 siang, Bian sudah keluar kantor untuk pulang. Ia tidak bisa menghubungi Hanin karena tidak tahu nomornya. Tadi pun tidak kepikiran untuk meminta karena memang kondisinya Bian sedang terburu-buru. Sampai di apartemen, Bian melihat banyak sekali sisa bungkus makanan yang tergeletak di meja. Sedangkan si pelaku tertidur dengan nyenyaknya di sofa. Seulas senyum terlihat di bibirnya. Apapun yang dilakukan Hanin tidak akan pernah salah di mata Bian. Meski wanita itu sudah membuat berantakan apartemennya. Karena kelaparan, Hanin memesan makanan. Meski stok makanan banyak di dapur Bian, ia berpikir harus meminta izin lebih dulu meski Bian suaminya. Hal yang tidak pernah dilakukan Bian. Dan sekarang ia melakukannya demi Hanin. Lelaki itu memungut satu persatu bungkusan yang sudah kosong itu dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Setelah itu membersihkan meja dari sisa makanan yang tercecer. Ia akan berusaha jadi suami idaman. Apapun akan dilakukan demi sang istri. Capek banget kayaknya dia. Bian melirik jari Hanin yang kotor karena sisa bumbu dari cemilan yang dimakannya tadi. Dengan gerakan hati-hati, Bian membersihkannya menggunakan tisu basah. Andai saja dari awal Bian seperti ini, pasti Hanin tidak akan pergi. Wanita itu terusik karena merasakan dingin menyapu bibirnya. Ternyata ulah Bian yang juga membersihkan sisa makanan di sana. Mas, mata Bian membulat. Apa? Kamu panggil aku apa tadi? Masa nggak kedengeran sih? Ujarnya lalu mengubah posisi menjadi duduk dan meraih air mineral yang masih tersegel itu. Ia menyodorkan pada Bian. Bian menggelengkan kepalanya. Aku nggak haus. Hanin berdecak kesal. Aku yang haus. Tolong bukain. Manja banget sih. Hanin merebut kembali botol itu. Nggak usah, aku bisa buka sendiri. Ia memutar tutup botol hingga terbuka, membuat Bian hanya melongo melihatnya. Beginilah perempuan, padahal ia bisa melakukannya, tapi saat ada pasangannya, ia akan pura-pura tidak bisa dan selalu ingin dimanja. Bian harus segera belajar ilmunya. Ia harus berguru pada Papa Rafael yang sering menaklukkan kaum Hawa di masa jahiliyahnya dulu. Jangan ngambek gitu dong. Maaf deh. Minum. Hanin menyodorkan botol di tangannya pada Bian. Tanpa berkata, ia langsung meneguknya. Padahal tadi mengatakan tidak haus. Daripada salah lagi. Apalagi dalam mode Hanin yang seperti ini. Bian harus hati-hati. Apa kabarnya nanti jika Hanin hamil dan tingkat sensitifnya lebih dari ini, dan dengan durasi yang lama? Di saat itulah cinta Bian kembali diuji. Besok kita bulan madu ya. Bian langsung tersedak. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Happy weekend, selamat malam minggu. Menurut teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kita berbalas-balas komentar. Oke? Jangan lupa juga like dan subscribe bagi teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.